Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang materi perkuliahan pengetahuan bahan hasil pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dasar bagi angkatan 2022, artinya mahasiswa yang baru di semester 1. Mata kuliah ini membahas tentang ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan perubahan biokimia pada hasil-hasil pertanian, komponen-komponen yang tersusun di dalam bahan hasil pertanian, hasil nabati maupun hasil hewani, termasuk pada nilai gizi dari bahan-bahan tersebut, dan sifat-sifat ini juga dihubungkan dengan segi produksi, serta perlakuan sebelum dan sesudah panen, seperti penyimpanan, pengolahan, pengawetan, distribusi, pemasaran sampai ke konsumsinya, dengan tidak melupakan pula hubungannya dengan keamanan para konsumen. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari materi ini, mahasiswa akan memahami dan menguasai pengertian, klasifikasi, pengelompokan, dan manfaat bahan-bahan hasil pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah menguasai dan dapat menjelaskan sifat-sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan perubahan biokimia pada bahan hasil pertanian hewani dan termasuk nilai gizi dari bahan tersebut. Nah, dalam hal penyembelihan hewan, ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah secara langsung, yakni dengan cara memotong arteri karotis, vena jugularis, dan esofagus. Nah, penyembelihan secara langsung ini menjadi suatu permasalahan dalam mutu daripada daging yang dihasilkan dari hewan tersebut. Mengapa? Karena kita tahu bahwa hewan sapi khususnya yang disembelih dengan secara langsung ini tentu saja sapinya akan melakukan perlawanan, ya, menghabiskan tenaga pada saat sapinya masih hidup. Kemudian tentu saja dengan demikian sapinya harus menjadi stres. Nah, ini nanti akan dan selanjutnya nanti akan kita terangkan secara detail mengapa stres ini akan menyebabkan mutu daging menjadi turun. Nah, yang kedua, permasalahan lagi bahwa khususnya Indonesia mendapatkan sapi-sapi pedaging yang bermutu baik ini dengan cara mengimpor dari Australia. Nah, untuk sapi-sapi impor dari Australia, pihak Australia mensyaratkan RPH yang akan menyembelih sapi mereka itu wajib menggunakan pemingsanan hewan. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa hewan-hewan yang disembelih secara langsung ini tidak tidak memberlakukan kesejahteraan hewan atau tidak ber apa namanya berkelakuan, ya, bahwa Australia menyatakan bahwa pihak-pihak RPH ini menyiksa hewan karena hewannya ditarik, diinjak, lalu baru disembelih. Nah, sehingga permasalahan yang kedua ini diatasi dengan penyembelihan yang disebut dengan penyembelihan tidak langsung. Secara tidak langsung, hewan dipingsankan terlebih dahulu,
dengan menggunakan stunning gun, knocker, dan pembiusan, kemudian baru dipotong secara langsung. Hewan yang dipingsankan menggunakan stunning gun ini adalah menggunakan benda tumpul yang ditembakkan atau yang dipukulkan kepada hewan di daerah bagian pelipisnya hewan. Jadi di tengah antara kedua matanya, ya. Kemudian setelah itu hewannya pingsan, baru disembelih. Kemudian untuk knocker, knocker itu adalah alat penjepit atau tang penjepit, ya, yang dijepitkan di antara kedua belakang telinga hewan yang dialiri dengan arus listrik 10 sampai 50 voltase selama 5 menit. Ini akan membuat hewannya pingsan. Kemudian pembiusan dengan CO2, ya, sehingga diharapkan setelah hewannya pingsan baru disembelih secara langsung. Nah, penyembelihan secara tidak langsung ini juga menimbulkan masalah, terutama sekali tentang kehalalan dagingnya. Kita ketahui bahwa Indonesia juga termasuk mengkonsumsi daging sapi yang terbesar, dan Indonesia mempunyai konsumen yang 90%-nya Muslim. Nah, dengan penyembelihan secara tidak langsung ini, dari beberapa hasil pengamatan, terutama sekali pada saat daging sapi akan diurus sertifikasi halalnya, ya, RPH maksud saya. Rumah potong hewan yang akan diurus sertifikasi halalnya, yang menyatakan bahwa daging yang keluar dari abattoir ini halal. Ini terdapat permasalahan lagi dengan penyembelihan tidak langsung ini. Ternyata sapi-sapi yang dipingsankan dengan stunning gun, dengan knocker, ternyata dari 5 sapi yang disembelih, 3-nya sebenarnya pingsan tapi langsung mati. Artinya dia tidak pingsan. Begitu dipakai stunning gun, dia langsung mati sebenarnya. Juga dengan knocker juga begitu. Nah, pembuktiannya adalah dari dokter-dokter hewan yang membuktikan bahwa apakah stunning gun ini menyebabkan kematian. Yang pertama, begitu dibuka kepalanya, tengkoraknya, ini tulang tengkoraknya memar dan bergeser, bahkan pecah. Itu dari 5 sapi yang dipotong itu, 3-nya adalah tengkoraknya, tulang tengkorak pelipisnya ini memar, bergeser, dan hancur. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa dengan stunning gun ini kehalalannya dipertanyakan. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan. Kemudian dari persoalan-persoalan ini, para ahli, terutama ahli mesin pemotongan, ya, menciptakan mesin dengan peralatan penggiringan hewan ternak atau hewan sapi potong. Itu mereka menggunakan alat yang untuk menggiring sapi, kemudian menggunakan alat yang dengan penyembelihan langsung tanpa pemingsanan, tetapi menjaga kesejahteraan hewannya. Khususnya di Lampung, ada 2 tempat penyembelihan hewan atau rumah potong hewan yang sudah menggunakan alat ini, yakni dengan penyembelihan langsung tetapi tidak dengan menggunakan pemingsanan hewan. Kemudian, nah,
Uji coba ternak benar-benar mati ini juga merupakan suatu perlakuan yang berhubungan dengan mutu daging dan kehalalan daging. Mengapa? Karena kebanyakan hewan-hewan yang setelah disembelih itu tidak dibiarkan hewannya mati terlebih dahulu, tetapi langsung dikuliti atau langsung dikerjakan karkasnya. Nah, ini juga di dalam kehalalan juga dipersoalkan karena jika sebelum hewannya benar-benar mati, ini tidak halal dagingnya dimakan. Ya, oleh karena itu uji coba ternak benar-benar mati ini harus dilakukan. Yang pertama adalah dengan refleksi mata, refleksi kaki dan persendian, kemudian uji coba ekor. Refleksi mata ini dilakukan melihat eh, refleksi matanya apakah masih ada sinarnya atau tidak bergerak lagi, itu tanya hewannya sudah mati. Refleksi kaki dan persendian, misalnya dipukul sedikit persendian-persendiannya, biasanya kakinya yang akan bergerak, ya, makanya itu belum mati tandanya. Kemudian uji coba ekor, ekornya ditarik, kemudian jika hewannya masih hidup, itu hewannya akan bergerak, ya. Nah ini tandanya dia belum mati. Nah jika sudah benar-benar mati, itu sudah tidak ada lagi pergerakan dari ketiga uji coba ini. Nah, setelah hewannya mati, barulah ya kita melakukan pemisahan karkas dan non karkas. Karkas adalah daging, tulang, dan jenis lemak yang berada di sekitarnya. Jadi, yang dikatakan karkas itu adalah termasuk dalam dagingnya, tulangnya, dan jenis lemak yang berada di sekitarnya. Sedangkan non karkas adalah termasuk jeroan, kepala, ekor, dan keempat kaki bagian bawahnya. Ya, nah untuk pemotongan karkas, jadi untuk memperoleh mutu daging ini berkisar antara tekstur atau keempukan daging dan juga warna daging. Yang ketiga adalah juiciness-nya, kelezatannya. Nah, untuk pemotongan karkas ini yang bertujuan untuk memperoleh tingkat keempukan daging, ada 7 potongan dasar pemotongan karkas. Yang pertama adalah bagian chuck, bagian rib, brisket, short plate, dan loin, termasuk dan short loin dan sirloin, flank, dan round. Tingkat keempukan pada daging ini dipengaruhi oleh letak daging di dalam lokasi karkas. Jadi letak daging di dalam lokasi karkas ini itu berpengaruh pada tingkat keempukan dan juga warna daging. Chuck ini adalah bagian leher ya. Saya akan lihatkan dulu bagian-bagian ini. Ini adalah karkas yang tentu saja sudah hewan yang sudah disembelih, dikuliti, kemudian jeroannya dikeluarkan, keempat kakinya sampai tendon ini dibuang, kepala. Nah, ini bagian arah kepala ya. Ini ada cak, ini di belakang kepalanya ya. Bagian leher menuju ke bagian punggung atas ya. Ini rib, ini adalah bagian punggung atas ya. Di bawah punggung atas ini bagian tengah punggung ya. Ini bagian punggung atas tadi disebut rib, bagian tengah punggung disebut loin, ada sirloin. Ini disebut dengan kalau sehari-harinya kita itu khas dalam dan khas luar ya.
Ini jumlahnya 9%, untuk chuck 28%, rib 12%, loin 9%, sirloin itu ada 7%. Kemudian hip ini bagian daging bagian punggung bawah, ya, bagian dekat ekor. Ini 25%. Kemudian ada daging perut, flank, ada 5%, bagian dalam, daging bagian dalam sebelah dalam perut, ada plate 6%, dan ini ada brisket. Brisket ini bagian punggung atas bawahnya, ya, dan juga bagian paha bawah atau disebut shank, ya. Ini bagiannya ada 5%, dan shank yang bagian bawah lagi ini paha, daging paha atas ini ada 3%. Nah, daging-daging yang berada di dalam lokasi karkas ini mempunyai tingkat keempukan yang berbeda. Yang pertama, perbedaan tingkat keempukan atau tingkat kealotan itu bisa diukur dengan alat yang namanya tender. Dan ini tingkat keempukannya semakin banyak daging yang berada di dalam suatu lokasi karkas yang sehari hidupnya dibawa sebagai pekerja, ini akan semakin alot, ya. Biasanya flank ini juga, daging perut ini juga alot. Kenapa? Karena menanggung berat dari atas, ya. Juga daging paha. Nah, daging yang paling empuk dari bagian karkas ini adalah loin, ya. Sirloin dan short loin ini adalah daging yang paling empuk, ya. Nah, daging yang paling empuk ini hanya beratnya sekitar 15 sampai 25 kg dari berat sapi 500 kg. Dari berat karkas yang 500 kg ini hanya punya 25 kg, 20 sampai 25 kg loin ini, ya. Nah, kemudian kita kembali lagi tadi bahwa selain dari karkas, kalau di Indonesia pemanfaatan non karkas ini masih kecil, yakni 30%. Maksudnya di Indonesia karkas itu masih diolah untuk dikonsumsi, ya. Tetapi yang dimaksud dengan 30% di sini adalah diolah sebagai bahan antara, ya. Bahan antara itu antara lain gelatinnya. Gelatin itu bisa dari tulang dan lemaknya sapi. Kemudian jeroannya bisa digunakan ekstraknya untuk dijadikan enzim, ya, enzim-enzim pengempuk, ya. Kemudian di samping itu juga bahan-bahan kosmetik dan juga bahan-bahan obat-obatan. Nah, di Indonesia baru 30% digunakan untuk bahan-bahan antara tersebut. Kemudian juga di Jepang itu sudah lebih tinggi, 45%. Nah, demikianlah pengetahuan bahan daging, ya, yang sudah kita bahas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.